Halo sahabat cerita Momo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya. Bayangin, di saat duka paling mendalam karena kepergian suami, aku malah ditampar keras oleh iparku sendiri. Teriakan dan makiannya memecah keheningan di rumah ini. Yang lebih menyakitkan, mertuaku hanya diam, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Dia mengusirku, dan tanpa berpikir dua kali, aku pergi. Tapi, mereka tidak tahu satu hal besar tentang rumah mewah ini. Kira-kira, apa yang akan terjadi setelah aku pergi? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya kusimpan? Yuk, dengerin cerita ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian buat berinteraksi. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan buat kalian yang udah hadir, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Selamat mendengarkan cerita berjudul, Ipar Menamparku dan Berteriak, Keluar dan Jangan Pernah Kembali ke Rumah Ini. Mertuaku hanya diam seakan itu hal biasa. Aku putuskan untuk pergi. Udara di rumah mewah ini terasa sesak, dipenuhi aroma dupa dan bunga melati yang perlahan layu. Seminggu sudah berlalu sejak hari suamiku, Rama, dikebumikan. Seminggu pula aku hidup dalam kabut duka yang tebal. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentangnya. Kursi di ruang baca tempat ia biasa membaca buku, cangkir kopi favoritnya yang masih terletak di nakas, bahkan aroma sabunnya yang samar masih bisa kucium dari bantal di sisiku. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Selama ini, aku selalu merasa Rama adalah pelindungku. Ia adalah satu-satunya jembatan antara aku dan keluarganya yang sejak awal pernikahan terlihat kurang menyukaiku. Pernah suatu ketika, saat kami sedang makan malam, iparku, Rina, menyindir masakanku. "Masakanmu ini manis sekali, seperti orang yang tidak punya rasa," katanya sambil terkekeh sinis. Rama langsung menggenggam tanganku di bawah meja, lalu tersenyum menenangkanku. "Istriku memasak dengan cinta, bukan dengan resep," balasnya, membuat Rina terdiam. Momen-momen kecil seperti itulah yang membuatku merasa aman, merasa ada yang melindungiku. Namun kini, pelindung itu sudah tidak ada. Dan ketiadaannya seolah membuka pintu bagi Rina untuk menunjukkan sisi aslinya tanpa ragu. Sejak hari pemakaman, Rina selalu menunjukkan ekspresi tidak suka padaku. Ia jarang bicara denganku, dan jikapun bicara, hanya untuk memberikan sindiran-sindiran pedas. "Enak ya, jadi istri almarhum, hidupnya sudah nyaman, tinggal menikmati warisan," bisiknya saat kami berpapasan di lorong. Aku hanya bisa menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Siang itu, aku sedang duduk di ruang keluarga, memandangi bingkai foto pernikahan kami. Air mataku yang sudah mengering kini terasa seperti sungai yang kembali meluap. Aku merindukannya. Sangat merindukannya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa mengganggu lamunanku. Rina masuk ke ruangan, wajahnya merah padam. Matanya menatapku dengan tatapan tajam, seolah aku adalah sumber dari semua masalahnya. "Aku sudah muak melihatmu bermalas-malasan di sini," suaranya menggelegar. Aku terkejut. Aku tidak tahu apa yang memicunya. "Ini rumah suamiku, bukan rumahmu. Kenapa kau masih di sini?" tanyanya dengan nada menuduh. Aku mencoba bangkit dari sofa, tapi ia sudah berdiri di depanku, menghalangi jalanku. "Ini juga rumahku, Rina," jawabku pelan, "aku istri Rama." Rina tertawa sinis, tawa yang penuh kebencian. "Istri? Kau pikir kau siapa? Kau tidak punya hak atas rumah ini. Kau hanya numpang." Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Kata-katanya menyakitkan, menusuk hingga ke ulu hati. Aku mencoba meraih tanganku untuk menenangkannya. "Rina, tolong jangan begini. Kita sedang berduka." Seketika, tawa Rina berhenti. Wajahnya yang semula penuh amarah berubah menjadi ekspresi yang lebih kejam. "Duka? Justru kau yang membuat keluarga kami berduka. Kau mengambil semua perhatian Rama dari kami, dan sekarang kau ingin mengambil semuanya." Tanpa menunggu jawabanku, tangan kanannya terangkat. Tangannya terayun cepat, dan sebelum aku sempat menghindar, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Seketika, seluruh dunia terasa berhenti.
Bunyi tamparan itu bergema di ruangan yang hening. Pipiku terasa panas dan perih. Rasanya seperti ada petir yang menyambar, bukan hanya di wajahku, tapi juga di seluruh tubuhku. Aku memegangi pipiku yang memerah, mataku memanas. Aku tidak percaya ini terjadi. Di hadapan mertuaku yang baru saja masuk ruangan, Rina menamparku. Mertuaku, yang selama ini kukira menyayangiku, hanya membuang muka. Ia menatap ke arah jendela, seolah ia tidak melihat atau mendengar apapun. Hatinya seperti batu, tanpa ada ekspresi simpati sedikitpun. Ekspresi itu seolah membenarkan perlakuan Rina padaku. Ini bukan lagi tentang kemarahan sesaat, tapi kebencian yang sudah lama terpendam, dan mertuaku tahu itu. Ia tidak peduli. Kekuatan tamparan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit hati yang kurasakan. Tamparan itu terasa seperti sebuah pernyataan tak terucapkan dari seluruh keluarga ini, "Kau bukan bagian dari kami." Rina kembali berteriak. Suaranya melengking tinggi, "Keluar dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Kami tidak membutuhkanmu." Aku merasakan air mata hangat membasahi pipiku, bercampur dengan rasa perih dari tamparan itu. Aku menatap mertuaku, berharap ia akan membela. Berharap ia akan mengatakan, "Rina, jangan seperti itu." Namun, ia tetap diam. Tatapan matanya kosong, tanpa emosi, seolah apa yang kualami adalah hal yang biasa. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Hancur, sakit, dan kecewa. Mengapa aku harus bertahan di tempat di mana aku tidak diinginkan? Aku sudah kehilangan suamiku, dan sekarang, aku kehilangan keluarga yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Tidak ada lagi harapan. Aku berbalik, melangkah menuju kamar. Rina masih berteriak di belakangku, tapi suaranya terasa samar di telingaku. Aku memasuki kamar, menutup pintu dengan pelan, lalu menguncinya. Aku bersandar di pintu, merosot ke lantai, memeluk lututku sendiri, dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan ini adalah luapan dari semua kekecewaan, dari semua rasa sakit yang terpendam, dari semua trauma yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Setelah beberapa menit, aku merasa ada kekuatan baru. Kekuatan yang muncul dari dasar jurang keputusasaan. Aku menyeka air mataku dan bangkit. Tidak ada gunanya menangisi mereka. Mereka tidak peduli. Aku tidak akan memohon. Tidak akan lagi. Aku akan pergi. Keputusanku sudah bulat. Dengan langkah mantap, aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku mengambil beberapa koper dan memasukkan semua baju, buku, dan perhiasan milikku. Aku menyadari, hanya barang-barang inilah yang benar-benar menjadi milikku. Tidak ada lagi yang lain. Aku tidak akan membawa satupun barang yang diberikan oleh keluarga ini. Malam itu, aku menyusuri lorong rumah yang sepi. Aku menatap bingkai foto yang terpajang di dinding, membiarkan kenangan itu berputar di kepalaku untuk terakhir kalinya. Aku sampai di pintu utama. Aku membuka pintu, melangkah keluar, lalu menoleh ke belakang untuk memandang rumah itu sekali lagi. Di luar, udara terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku menghela napas panjang, mengunci pintu dengan kunci yang selama ini kupegang, lalu menaruhnya di atas pot bunga. Sebuah isyarat, aku tidak akan kembali. Aku berjalan menuju taksi yang sudah kupesan, tanpa menoleh lagi. Rumah mewah itu, yang dulu adalah surgaku bersama Rama, kini terasa asing dan dingin. Aku meninggalkan semua penderitaan di sana, dan memulai lembaran baru. Di apartemen kecil ini, hidupku terasa begitu sunyi. Kontras sekali dengan kemewahan rumah Rama yang dipenuhi kenangan, tawa, dan tangis. Selama seminggu terakhir, aku menyewa sebuah apartemen di pinggiran kota yang jauh dari hingar-bingar. Jauh dari Rina, jauh dari mertuaku, jauh dari semua orang yang telah menyakitiku. Di sini, tidak ada lagi jeritan atau sindiran. Hanya ada suara jarum jam yang berdetak, mengiringi kesunyianku. Aku duduk di sofa minimalis, memeluk lututku yang terasa dingin. Pikiranku berkelana, kembali pada kejadian di rumah itu. Tamparan Rina masih terasa perih di pipiku. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan kekecewaan yang kualami. Kekecewaan pada mertuaku yang dulu selalu kucintai, yang kuanggap ibu keduaku. Matanya yang kosong, yang seolah-olah menganggap tamparan itu hal biasa, kini menjadi mimpi buruk yang menghantuiku.
Mengapa mereka begitu membenciku? Apa salahku? Aku hanya berusaha mencintai putra mereka dengan tulus. Setiap hari, aku mencoba bangkit. Memaksa diriku untuk makan, untuk mandi, dan untuk menatap cermin. Di cermin, aku melihat sosok yang rapuh, dengan mata yang sembab dan tatapan kosong. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Rama tidak akan mau melihatku seperti ini. Ia selalu ingin aku kuat, bahkan di saat-saat tersulit. Namun, rasa sakit di hati ini terlalu dalam. Suatu sore, saat aku sedang menyusun beberapa barang Rama yang kubawa dari rumah, sebuah amplop tebal jatuh dari tumpukan buku-buku lama. Amplop itu bertuliskan, "Untuk istriku tercinta," dengan tulisan tangan Rama yang khas. Jantungku berdebar kencang. Itu tulisan tangan terakhirnya untukku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah surat yang panjang. Dan di bawah surat itu, ada setumpuk dokumen resmi. "Sayangku," begitu bunyi suratnya. "Jika kau membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan aku, sayang. Aku tahu, keluargaku tidak pernah bisa menerimamu dengan tulus. Aku tahu, mereka menyimpan kebencian yang dalam padamu. Aku terlalu takut untuk membiarkanmu sendirian. Oleh karena itu, semua aset yang kubangun, semua warisan, dan terutama rumah itu, telah kualihkan hak kepemilikannya atas namamu. Semuanya, 100%, adalah milikmu." Tangan dan kakiku terasa lemas. Aku harus bersandar di dinding untuk menopang tubuhku. Tulisan Rama berlanjut, "Aku melakukan ini bukan untuk menyingkirkan mereka, tetapi untuk melindungimu. Aku ingin memastikan kau aman, tidak peduli apa yang terjadi. Aku tahu, suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Dan aku ingin kau siap, sayang. Rumah itu adalah milikmu. Aset-aset itu adalah milikmu. Jangan biarkan mereka mengambilnya darimu. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk melindungimu dari jauh. Aku sangat mencintaimu, sayang. Selalu dan selamanya." Air mata mengalir deras dari mataku. Ini bukan lagi air mata duka, melainkan air mata haru. Rama tidak pernah meninggalkanku. Bahkan setelah ia tiada, ia tetap melindungiku. Ternyata, ia sudah tahu sejak lama. Ia sudah melihat kebencian itu, merasakan ketidaknyamanan yang kurasakan, dan ia mengambil langkah drastis untuk melindungiku. Ia adalah pahlawanku, bahkan di saat terakhirnya. Aku menatap dokumen-dokumen yang berserakan di lantai. Sertifikat kepemilikan rumah, surat-surat saham, dan buku tabungan. Semuanya atas namaku. Namaku tertera jelas, seolah-olah mengumumkan pada dunia, aku adalah pemilik sahnya. Rasa sakit hati yang tadinya membalutku, kini digantikan oleh rasa kekuatan yang perlahan tumbuh. Rama tidak menginginkan aku menjadi korban. Ia menginginkan aku menjadi pemenang. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu mengangkatnya, tapi entah mengapa, aku merasa harus menjawabnya. "Halo?" Suaraku serak. "Selamat sore. Apakah saya berbicara dengan Nyonya Rama?" Suara seorang pria terdengar dari seberang telepon. Suaranya formal, namun ramah. "Ya, benar. Ini saya." "Siapa ini?" tanyaku, bingung. "Saya Pak Herman, pengacara almarhum Tuan Rama. Saya mohon maaf baru bisa menghubungi Anda sekarang, Nyonya. Ada beberapa dokumen penting yang harus saya serahkan kepada Anda. Tuan Rama meninggalkan pesan bahwa dokumen-dokumen ini hanya boleh diserahkan kepada Anda setelah kepergiannya." Jantungku berdegup lebih kencang. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini semua sudah direncanakan oleh Rama. Ada lebih banyak lagi dokumen? Aku mengatur pertemuan dengan Pak Herman keesokan harinya di sebuah kafe. Semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memikirkan semua yang terjadi. Rina yang menamparku, mertua yang diam saja, dan kini rahasia besar yang ditinggalkan Rama. Ia telah menyiapkan segalanya. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah senjata. Senjata yang disiapkan suamiku untuk melindungiku dari keluarga yang haus akan harta dan kekuasaan. Keesokan paginya, aku bertemu Pak Herman di kafe.
Ia membawa sebuah koper kecil dan menyerahkannya padaku. Ini adalah brankas pribadi Tuan Rama. Ia berpesan, semua isinya hanya boleh Anda yang tahu, Nyonya. Saya sudah tidak memiliki salinan apapun. Semua salinan digitalnya juga sudah dihapus. Aku membuka koper itu. Di dalamnya, ada sebuah laptop dan sebuah surat lagi. Surat yang menjelaskan detail setiap aset dan juga sebuah pesan tersembunyi. Rama menuliskan, sayang, aku tahu kamu adalah wanita yang kuat. Ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang keadilan. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku akan selalu ada di sisimu, dalam setiap langkahmu. Aku menahan tangis. Rama memang selalu mengerti aku, lebih dari siapapun. Ia tahu aku membutuhkan ini. Bukan hanya uangnya, tetapi kekuatan untuk bangkit. Nyonya, kata Pak Herman, suaranya pelan. Ada satu hal lagi. Tuan Rama sudah menandatangani perjanjian jual-beli dengan sebuah perusahaan properti. Perjanjian itu berlaku setelah dia tiada. Perusahaan itu akan membeli rumah Anda, Nyonya, dan seluruh aset yang ada di dalamnya. Mereka akan mengosongkan rumah itu dalam waktu dekat, sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Saya rasa Anda sudah tahu kenapa, ya, Nyonya? Aku terdiam. Pikiranku langsung kembali pada hari di mana aku diusir. Betapa ironisnya. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri, tanpa tahu bahwa aku memiliki hak penuh atas rumah itu, dan bahwa rumah itu akan segera dijual. Rama sudah memikirkan semuanya, bahkan langkah terakhirnya. Ia tidak hanya melindungiku, tetapi juga memastikan keluarganya tidak akan pernah bisa mengambil apapun dariku. Aku menatap Pak Herman. Tolong jangan beritahu siapapun, Pak. Biarkan ini menjadi rahasia di antara kita. Biarkan mereka terkejut. Pak Herman tersenyum, mengangguk setuju. Tentu saja, Nyonya. Semua ini adalah amanat dari Tuan Rama. Saya hanya menjalankan tugas saya. Aku pulang ke apartemen dengan kepala yang dipenuhi rencana. Kekuatan baru ini terasa aneh. Dulu, aku tidak pernah peduli dengan harta Rama. Aku mencintainya bukan karena uangnya. Tapi sekarang, harta ini menjadi alat. Alat untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak bisa diinjak-injak. Aku membuka laptop dari brankas Rama. Di dalamnya, ada file-file penting, termasuk salinan digital dari semua surat-surat warisan yang sah. Ada pula rekaman video Rama. Aku memutar video itu. Wajahnya tersenyum, suaranya terdengar lembut, tapi matanya terlihat sedih. Sayang, katanya. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku tahu keluargaku akan mencoba menguasai semuanya setelah aku pergi. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Rumah itu, mobil, perhiasan, semuanya. Semuanya akan jadi milikmu. Aku melakukan ini bukan karena aku tidak mencintai mereka, tetapi karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin kau bahagia, dan aku ingin kau aman. Jangan takut. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah wanita yang kuat. Air mataku kembali menetes. Kali ini, air mata kebanggaan. Aku bangga pada suamiku. Ia adalah pria terbaik. Dan aku akan membalas semua kebaikan yang ia berikan padaku, dengan memastikan tidak ada satupun orang yang bisa menyakitiku lagi. Aku akan melakukan apa yang ia minta. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan bangkit. Dan mereka akan menyesal. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen, namun kali ini sinarnya terasa berbeda. Bukan lagi sinar yang menyakitkan, melainkan sinar yang memberikan energi. Di atas meja, laptop Rama tergeletak terbuka. Di layarnya, terlihat foto profil Rama yang sedang tersenyum. Senyum itu seolah memberiku kekuatan, mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Keputusan yang diambilnya sebelum ia pergi adalah sebuah bukti cinta yang tak terhingga, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku mengambil ponselku, mencari kontak Pak Herman, pengacara Rama. Tanganku sedikit gemetar saat mengetik pesannya. Pak, saya sudah siap. Apa yang harus saya lakukan? Tak lama, balasan datang. Nyonya, saya sudah menunggu Anda. Tuan Rama meninggalkan pesan khusus untuk Anda.
Beliau meminta agar Anda menghubungi perusahaan properti bernama Properti Megah dengan membawa dokumen-dokumen yang saya serahkan. Mereka sudah diberitahu tentang rencana ini. Saya akan bantu mengatur pertemuan. Jantungku berdebar kencang. Nama perusahaan itu asing bagiku, tapi aku percaya penuh pada Rama. Ia pasti sudah memikirkan semuanya dengan matang. Aku membalas pesannya, mengucapkan terima kasih, dan langsung mencari kontak Properti Megah. Dengan keberanian yang baru kutemukan, aku menghubungi nomor yang tertera. Selamat pagi, Properti Megah. Ada yang bisa saya bantu? Suara seorang wanita ramah terdengar. Selamat pagi. Saya Nyonya Rama, istri dari almarhum Tuan Rama. Saya menelepon terkait perjanjian jual beli properti, jawabku, mencoba terdengar setenang mungkin. Ah, Nyonya Rama. Kami sudah menantikan telepon Anda. Kami sudah menerima semua dokumen dari pengacara Anda. Tim kami akan segera meninjau ulang dan mengabarkan Anda mengenai jadwal pengosongan rumah. Mohon menunggu kabar dari kami ya, Nyonya. Jawabnya. Hatiku terasa campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega. Di sisi lain, ada perasaan tidak percaya. Semua ini begitu cepat dan teratur. Rama memang seorang jenius. Ia sudah merencanakan semua ini jauh-jauh hari. Aku mematikan telepon, duduk terdiam di sofa, membiarkan semua informasi ini meresap ke dalam pikiranku. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu kutinggali, suasana berbeda sedang terjadi. Rina dan mertuaku terlihat sedang merayakan. Botol-botol sampahnya mahal dibuka, tawa riang memenuhi ruangan. Mereka tidak lagi diselimuti duka, melainkan kebahagiaan semu yang dibangun di atas penderitaanku. Akhirnya. Dasar wanita tidak tahu diri. Seharusnya dia tahu, harta Rama adalah milik kita. Teriak Rina sambil menenggak sampahnya. Benar? Dia pikir dia bisa mengambil semuanya? Tidak akan pernah, timpal mertuaku dengan wajah sombong. Mereka mulai berhayal. Rina berencana mengubah kamar tidurku menjadi butik pribadinya. Mertuaku berencana menjual beberapa perhiasanku dan membeli mobil baru. Mereka menyewa beberapa tukang dan desainer interior untuk mulai merenovasi rumah. Mereka sibuk mengukur ruangan, memilih warna cat, dan membicarakan rencana-rencana yang tidak masuk akal. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuanku. Mereka bahkan tidak mencoba menghubungi atau memintaku kembali, seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidup mereka. Mendadak, ponsel mertuaku berdering. Panggilan dari nomor tidak dikenal. Mertuaku mengangkatnya dengan angkuh. Halo, siapa ini? Selamat siang, Nyonya. Saya dari Properti Megah. Kami ingin mengabarkan bahwa tim kami akan datang untuk melakukan pengosongan rumah dalam waktu 2 hari. Mohon kerjasamanya ya, Nyonya. Suara seorang wanita ramah terdengar dari seberang telepon. Mertuaku terdiam, bingung. Pengosongan apa? Siapa yang mengosongkan rumah ini? Kalian salah sambung. Maaf, Nyonya. Tapi kami sudah menandatangani perjanjian jual beli dengan almarhum Tuan Rama. Rumah ini akan kami kosongkan dalam waktu dekat, jawab suara di telepon itu dengan sabar. Rina, yang mendengar percakapan itu, langsung merebut ponsel ibunya. Dasar penipu. Jangan pernah hubungi kami lagi, teriak Rina, lalu mematikan telepon. Mertua dan Rina saling pandang. Wajah mereka pucat. Pengosongan rumah? Jual beli? Mereka tidak mengerti. Mereka segera menelepon Pak Herman, pengacara Rama, tapi Pak Herman tidak mengangkat teleponnya. Mereka semakin panik. Sementara itu, di apartemenku, aku sedang mempersiapkan rencana selanjutnya. Aku akan membiarkan mereka panik dan kebingungan. Rina dan mertuaku akan meneleponku, pasti. Dan ketika saatnya tiba, aku tidak akan mengangkatnya. Aku akan membuat mereka merasa betapa tidak berdayanya mereka di hadapanku. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan lagi korban yang mudah ditindas. 2 hari kemudian, 2 mobil van besar dari Properti Megah tiba di depan rumah mewah itu. Beberapa pria berbadan tegap keluar dari mobil, membawa kotak-kotak kosong. Mertuaku dan Rina, yang sedang santai di halaman belakang, terkejut melihat kedatangan mereka. Ada apa ini? Teriak mertuaku sambil menghampiri salah satu pria. Maaf, Nyonya. Kami dari Properti Megah.
Kami akan mengosongkan rumah ini. Mohon Anda segera mengemasi barang-barang pribadi Anda, jawab pria itu dengan sopan namun tegas. Rina langsung menyambar. Beraninya kalian? Ini rumah kami. Kalian pikir kalian siapa? Maaf, Nyonya. Tapi sesuai dengan perjanjian, rumah ini sudah dibeli oleh perusahaan kami. Segala isinya harus dikosongkan, jawab pria itu sambil menunjukkan sebuah dokumen. Di bagian bawah dokumen itu, terlihat tanda tangan Rama yang asli dan sah. Rina merebut dokumen itu dari tangan pria itu. Matanya membelalak, tidak percaya. Di bawah tanda tangan Rama, ada tanda tangan notaris dan saksi-saksi. Semua legal. Semua sah. Mereka tidak bisa membantah. Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti ini pemalsuan. Teriak Rina, air matanya mulai menetes. Maaf, Nyonya. Tapi ini adalah dokumen asli. Jika Anda tidak percaya, silakan hubungi pengacara Anda, jawab pria itu, lalu menyuruh timnya untuk mulai memasuki rumah. Rina dan mertuaku berdiri terpaku di depan rumah, menatap tim yang mulai mengangkut barang-barang. Mereka merasa seperti disambar petir. Dunia mereka runtuh. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka, ternyata sudah bukan lagi milik mereka. Mereka tidak tahu siapa yang menjualnya, atau mengapa. Yang mereka tahu, mereka telah mengusir orang yang sebenarnya adalah pemilik sah rumah itu. Mereka berlari ke halaman belakang, mencoba mengambil perhiasan dan barang-barang berharga, tapi mereka dicegah oleh tim dari properti megah. Maaf, Nyonya. Semua yang ada di rumah ini, kecuali barang-barang pribadi, adalah milik perusahaan kami, kata salah satu petugas. Mertuaku ambruk, lututnya lemas. Ia tidak bisa percaya. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Rina, yang biasanya berani dan angkuh, kini hanya bisa menangis histeris. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menonton, pasrah, melihat rumah yang mereka cintai kosong. Di dalam apartemen yang tenang, aku menyaksikan semuanya dari jauh. Ponselku bergetar tanpa henti. Layarnya menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang sudah tidak asing lagi, mertuaku dan Rina. Mereka panik, bingung, dan marah. Aku bisa membayangkan wajah mereka yang pucat dan mata mereka yang membelalak saat menyaksikan tim dari properti megah mengosongkan rumah yang mereka yakini milik mereka. Rasa sakit dari tamparan Rina dan tatapan kosong mertuaku di hari itu, perlahan digantikan oleh senyuman kecil di bibirku. Ini bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kepuasan karena keadilan mulai terwujud. Aku membiarkan ponselku terus bergetar. Aku tahu mereka akan terus mencoba sampai aku menjawabnya. Mereka mengira aku bisa membantu, mengira aku memiliki jawaban. Padahal, akulah jawaban itu sendiri. Aku bangkit dari sofa, mengambil segelas air, dan menenangkan diriku. Ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Momen di mana aku bisa mengendalikan situasi, bukan lagi menjadi korban yang tak berdaya. Aku akan membuat mereka merasa apa yang kurasakan. Tepat saat ponselku bergetar untuk yang ke-25 kalinya dari nomor mertuaku, aku memutuskan untuk menjawabnya. Aku menekan tombol hijau, menarik napas dalam-dalam, dan mendekatkan ponsel ke telingaku. Halo? Suaraku terdengar tenang dan datar, tidak ada jejak emosi. Di seberang sana, suara mertuaku langsung meledak. Kamu di mana? Kenapa kamu tidak mengangkat telepon kami? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Siapa mereka? Kenapa mereka mengosongkan rumah kami? Aku tersenyum tipis. Rumah kalian? Ibu salah, Bu. Rumah itu bukan lagi milik ibu atau Rina. Rumah itu sudah dijual. Dijual? Suaranya terdengar histeris. Siapa yang menjualnya? Kamu? Kamu menjualnya? Dasar wanita tidak tahu diri. Aku mendengarkan amarahnya tanpa memotong. Ada rasa puas yang aneh saat mendengar suaranya yang penuh kepanikan. Saya tidak menjualnya, Bu. Rama yang menjualnya. Hening. Mertuaku terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rama, tidak mungkin. Kamu membohongi kami. Rama tidak akan pernah melakukan itu. Kamu pasti memalsukan dokumen-dokumen itu, teriaknya. Bu, dokumen itu sah.
Ada tanda tangan Rama, notaris, dan saksi-saksi. Bukti-bukti yang ada di rumah itu juga sudah menjadi milik properti megah. Saya rasa, Ibu sudah lihat sendiri, kan? Mereka tidak akan mengosongkan rumah kalau dokumen itu palsu. Kataku, suaraku masih setenang air. Mertuaku mulai menangis di seberang telepon. Tapi mengapa Rama melakukan ini? Rumah itu adalah satu-satunya warisan kami dari dia. Bagaimana bisa dia menjualnya tanpa memberitahu kami? Mungkin, karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia pergi. Bu, jawabku dingin. Aku tidak peduli jika kata-kataku menyakitinya. Ia pantas merasakannya. Dia sudah menduga, kalau kalian akan mengusirku dari rumahku sendiri. Suara tangisan mertuaku semakin keras. Ia memanggil-manggil nama Rama, meminta pertolongan. Rama, kenapa kamu tega? Kenapa kamu melakukan ini pada Ibu dan Rina? Dia melakukan ini untuk melindungiku. Bu, jawabku, suaraku tegas dan jelas. Dia tahu saya tidak akan aman di sana. Tiba-tiba, suara Rina terdengar. Ia merebut telepon dari ibunya. Dasar wanita licik. Kamu pasti merayu Rama sampai dia menandatangani semua ini. Kamu sengaja mengusir kami dari rumah kami sendiri, kan? Rina, kataku, sebelum kamu menuduh, coba ingat-ingat. Siapa yang menamparku? Siapa yang berteriak? Keluar dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku hanya menuruti perintahmu, Rina. Aku keluar. Dan aku tidak akan kembali. Tapi ini rumah kami. Ini rumah Rama. Teriak Rina, suaranya parau. Bukan lagi, jawabku. Sejak seminggu yang lalu, rumah itu sudah sah menjadi milik properti megah. Aku bisa mendengar Rina menarik napas, mencoba menenangkan diri. Lalu, ia mengeluarkan pertanyaan yang penuh kebencian. Baik, ambil saja rumah itu. Kami masih punya aset-aset yang lain. Perhiasan, mobil, saham. Kamu tidak akan bisa mengambil semuanya. Aku tersenyum puas. Inilah pancingan yang kutunggu. Aku sudah menahan diri sejak tadi. Kini, saatnya untuk memberikan pukulan telak yang kedua. Perhiasan, mobil, saham, tanyaku, nadaku berubah menjadi lebih sinis. Apakah kamu sudah memeriksa sertifikat dan buku tabungannya, Rina? Hening. Rina tidak menjawab. Sepertinya belum, kataku. Tolong dengarkan baik-baik. Setelah Rama meninggal, semua aset mewah dan rumah itu sudah sah menjadi hak milikku. Perhiasan, mobil-mobilnya, semua saham perusahaan, dan seluruh tabungan di bank. Semuanya, 100%, sudah atas namaku. Sejak seminggu yang lalu, Rama sudah mengalihkannya kepadaku. Tidak, tidak mungkin, teriak Rina histeris. Kamu pasti bohong. Rama tidak akan pernah melakukan itu. Hubungi pengacara kami, Pak Herman. Dia bisa memberimu semua detailnya. Tapi aku tidak yakin dia akan mau menjawab. Rama sudah mewasiatkan semua padaku, Rina. Dan aku akan pastikan tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Rina mulai terisak. Suaranya pecah. Kamu tega? Kami tidak punya apa-apa lagi. Tega? Tanyaku, suaraku bergetar. Kamu yang tega, Rina? Kalian yang tega. Kalian mengusirku saat aku sedang berduka, saat aku hancur. Kalian menganggapku parasit. Sekarang, siapa yang parasit? Aku tidak mengambil apa-apa dari kalian. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku. Apa yang sudah diberikan suamiku untuk melindungiku. Di seberang sana, aku bisa mendengar suara jatuh. Sepertinya ponsel Rina jatuh ke lantai. Lalu, suara isak tangis mertuaku yang semakin menjadi-jadi. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak punya bukti apa-apa. Semua bukti, semua dokumen, semua ada di tanganku. Dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya memiliki kesombongan dan kebencian mereka. Aku mematikan ponselku, membiarkan mereka dalam kebingungan dan keputusasaan mereka sendiri. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa bahagia. Yang ada hanyalah rasa lelah. Tapi setidaknya, aku sudah membalaskan dendamku. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan amarah.
Tetapi dengan kebenaran. Kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan. 2 hari berlalu sejak panggilan telepon terakhir. Ponselku akhirnya berhenti bergetar. Aku tahu mereka tidak akan menelepon lagi karena sudah putus asa. Dengan bantuan Pak Herman, aku memblokir semua nomor yang tidak dikenal. Tidak ada lagi panggilan, tidak ada lagi jeritan, hanya ada keheningan. Keheningan yang sangat kubutuhkan. Aku memanfaatkan waktu ini untuk merenung, untuk menyusun kembali puing-puing hidupku yang hancur, dan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Harta Rama bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang tanggung jawab. Aku harus mengurus semua asetnya dengan baik, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Aku tidak akan membiarkan kerja kerasnya sia-sia. Pagi itu, saat aku sedang membaca koran sambil menyesap teh hangat, bel apartemenku berbunyi. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang datang sepagi ini? Aku tidak mengharapkan tamu. Apalagi, aku tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan teman terdekatku, di mana aku tinggal. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk tiba-tiba muncul. Dengan hati-hati, aku melihat melalui lubang intip di pintu. 2 sosok yang sangat kukenal berdiri di depan pintu apartemenku, mertuaku dan Rina. Wajah mereka terlihat sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Rina yang biasanya selalu memakai riasan tebal kini terlihat pucat, matanya bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Mertuaku, yang selalu tampil anggun dan rapi, kini terlihat lusuh dan rapuh. Tas tangan bermereknya sudah tidak ada, digantikan oleh tas kain yang terlihat murahan. Mereka tidak lagi terlihat sombong, melainkan putus asa. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mereka pasti sudah tahu segalanya. Mereka pasti datang untuk memohon ampun. Inilah saatnya. Aku membuka kunci pintu, dan menarik gagangnya. "Halo, Bu. Rina, ada perlu apa?" tanyaku dengan suara datar. Rina langsung bersimpuh di depan kakiku, memeluk lututku. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku mohon, maafkan aku tidak tahu kalau semua ini akan terjadi." Teriaknya, suaranya pecah. Mertuaku hanya bisa berdiri mematung di samping Rina, air matanya juga mengalir. Ia tidak berkata apa-apa, hanya bisa menatapku dengan tatapan memohon yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya yang dulu penuh kehampaan dan kesombongan kini dipenuhi penyesalan. Aku tidak bergeming. Aku tidak mendorong Rina, tapi juga tidak membalas pelukannya. Aku membiarkan mereka di sana, meratapi kesalahan mereka. "Apa yang kalian sesali? Kalian seharusnya menyesal dari dulu, bukan sekarang," kataku, suaraku dingin. "Maafkan kami, Nak, maafkan Rina, dia tidak tahu apa yang dia lakukan." Suara mertuaku bergetar. "Kami mohon, Nak, batalkan penjualan rumah itu. Kami mohon, itu satu-satunya yang kami miliki." Aku mendengus sinis. "Satu-satunya yang kalian miliki? Di mana kesombongan kalian sekarang? Di mana kata-kata kalian yang dulu mengusirku dari rumahku sendiri?" Rina mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata sembab. Aku tidak tahu Rama sudah melakukan ini, aku tidak tahu semua aset dan rumah itu jadi milikmu. Aku pikir, aku hanya perlu mengusirmu dan semuanya akan jadi milik kami. Jadi, kalian hanya menyesali karena tidak bisa mendapatkan harta Rama? Bukan karena kalian sudah menyakitiku? Kalian menyesal karena kalian sudah miskin, bukan karena kalian sudah jahat? Tanyaku, suaraku meninggi. Kalian tidak datang untuk meminta maaf, kalian datang untuk meminta uang. Mertuaku langsung menyanggah. "Tidak, Nak, kami tulus, kami tahu kami salah. Kami mohon, Nak, kami tidak punya tempat tinggal." "Tidak punya tempat tinggal?" Aku tertawa hampa. "Dulu kalian tidak peduli apakah aku punya tempat tinggal atau tidak. Kalian pikir, kalian bisa menginjak-injakku dan aku akan diam saja? Aku akan pergi tanpa perlawanan? Kalian salah, Bu. Kalian salah besar." Tiba-tiba, Rina berdiri. Sifat aslinya mulai kembali terlihat. "Kamu tega. Kami keluarga kandungnya. Kamu hanya menantunya. Kenapa kamu setega ini?" teriaknya. Aku menatapnya tajam. "Rina, kamu sudah berteriak, ya?
Kamu sudah lupa kenapa aku pergi dari rumah itu? Aku pergi karena kamu menamparku. Karena kamu berteriak, keluar dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku hanya menuruti perintahmu, Rina. Dan sekarang, aku hanya menunjukkan padamu apa yang sudah menjadi hakku. Tapi Rama adalah anakku. Bagaimana bisa dia tega pada ibunya sendiri? Kata mertuaku, menumpahkan semua frustrasinya. Dia bukan tega, Bu. Dia melindungi. Dia tahu, kalau dia tidak melakukan ini, kalian akan menghancurkan aku. Kalian akan mengambil semua yang dia tinggalkan untukku. Apa kalian pikir dia tidak tahu apa yang kalian lakukan? Dia tahu segalanya. Dia sudah tahu betapa jahatnya kalian padaku. Mertuaku dan Rina terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Semua argumen mereka hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mengerti bahwa Rama tidak bodoh. Dia tahu segalanya, dan dia membuat rencana untuk melindungiku, bahkan dari keluarganya sendiri. Baik, kataku, kalian datang untuk meminta ampun, kan? Kalian ingin aku membatalkan penjualan rumah itu dan mengembalikan aset-aset itu, kan? Baik, aku akan memberimu satu kesempatan. Satu syarat. Jika kalian bisa memenuhinya, mungkin, hanya mungkin, aku akan mempertimbangkannya. Mereka berdua langsung menatapku dengan penuh harapan. Apa syaratnya? Nak, kami akan lakukan apapun, kata mertuaku. Aku menatap mereka satu persatu, senyuman sinis kembali muncul di bibirku. Syaratnya sederhana. Pertama, kalian berdua harus minta maaf padaku. Bukan di sini, bukan di hadapan orang lain. Tapi di makam Rama. Kalian harus berlutut di sana, dan mengakui semua kesalahan kalian. Mengakui bahwa kalian telah mengusirku, bahwa kalian telah menamparku, dan bahwa kalian telah menyakitiku saat aku sedang berduka. Kalian harus meminta maaf padanya, karena kalian telah berkhianat pada kepercayaannya. Rina langsung berteriak, "Tidak, itu terlalu berlebihan." "Itu belum semuanya," kataku, memotongnya. "Kedua, kalian harus hidup mandiri. Aku akan memberikan kalian uang sewa apartemen kecil selama 1 tahun. Tapi setelah itu, kalian harus mencari pekerjaan. Rina, kamu yang dulu selalu bermewah-mewah, harus bekerja. Kamu harus tahu rasanya bekerja dari nol. Kalian harus merasakan apa rasanya menjadi orang biasa, tanpa uang, tanpa kekuasaan." Mertuaku dan Rina saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah bekerja seumur hidup mereka. Mereka terbiasa hidup mewah, dilayani, dan hanya bisa foya-foya. Syaratku ini jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Syarat ini mengharuskan mereka kehilangan martabat mereka. Dan terakhir, kataku, kalian harus meminta maaf padaku di hadapan semua teman-teman sosialita kalian. Kalian harus mengaku bahwa kalian telah jahat padaku, dan bahwa kalian telah mendapatkan balasan setimpal. Kalian harus menanggung semua rasa malu itu. Jika kalian tidak bisa, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Rumah itu akan tetap dijual. Dan kalian akan tetap hidup miskin. Pilihan ada di tangan kalian. Mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata. Pilihan yang kuberikan sangat sulit. Mereka bisa mendapatkan kembali semua aset mereka, tapi dengan harga yang sangat mahal. Harga diri mereka. Mereka harus meninggalkan kehidupan mewah mereka, dan mereka harus menanggung rasa malu yang tak terhingga. Mereka akhirnya mengerti bahwa ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Ini tentang balas dendam yang elegan dan menyakitkan. Mereka menatapku dengan tatapan kosong, penuh penyesalan. Aku tahu, mereka tidak akan bisa memenuhinya. Dan aku sudah siap dengan konsekuensinya. Setelah pertemuan dramatis di depan pintu apartemenku, keheningan kembali menyelimuti hidupku. Kali ini, keheningan itu bukan lagi sunyi yang menyakitkan, melainkan damai. Pilihan yang kuberikan kepada Rina dan ibu mertuaku memang berat, dan aku tahu mereka tidak akan mampu memenuhinya. Syarat itu bukan tentang uang, melainkan tentang harga diri dan pengakuan, sesuatu yang paling mereka takuti untuk hilang. Aku tidak berharap mereka kembali, dan aku tidak akan menantikannya. Babak dalam hidupku bersama mereka sudah selesai. Dengan beban yang terangkat, aku mulai fokus pada diriku sendiri. Apartemenku yang kecil terasa seperti tempat perlindungan.
Dindingnya berwarna putih, jendelanya besar, dan setiap sudutnya mencerminkan diriku yang baru. Aku membeli beberapa tanaman hias untuk membuat ruangan terasa lebih hidup. Aku juga mulai mengeksplorasi hobiku yang dulu sempat terabaikan, melukis. Aku membeli kanvas, cat, dan kuas, lalu menghabiskan berjam-jam di ruang tamu, menuangkan perasaanku ke atas kanvas. Setiap goresan kuas adalah pelepasan, sebuah terapi untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Pekerjaan yang paling mendesak adalah mengurus aset-aset yang ditinggalkan Rama. Seminggu setelah pertemuan itu, aku membuat janji dengan Pak Herman di sebuah kafe. Pak Herman adalah seorang pria parubaya yang tenang dan profesional. Ia telah bekerja dengan Rama selama bertahun-tahun dan sangat dipercaya. Saat aku datang, ia sudah duduk di salah satu sudut, menyeruput kopi. "Nyonya, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" tanyanya, suaranya ramah. "Jauh lebih baik, Pak. Terima kasih sudah mau repot-repot menemuiku." Jawabku, "Tidak, ini sudah tugas saya. Tuan Rama sudah mewasiatkan agar saya menjaga Anda dan memastikan semua asetnya terkelola dengan baik," katanya. "Sebelumnya, saya turut berduka, Nyonya." "Terima kasih, Pak," balasku. "Bisa kita mulai?" Pak Herman mengeluarkan sebuah dokumen tebal dan menaruhnya di atas meja. "Ini adalah daftar lengkap semua aset Tuan Rama yang sekarang sah menjadi milik Anda. Ada beberapa properti, saham di berbagai perusahaan, dan juga beberapa rekening bank. Semuanya sudah saya pindahkan atas nama Anda." Aku terperangah. Aku tahu aset Rama banyak, tapi tidak sebanyak ini. Mataku membelalak saat melihat daftar saham di perusahaan-perusahaan besar, baik di dalam maupun luar negeri. Ada juga beberapa properti mewah selain rumah yang sudah dijual. Rama tidak hanya mewariskan kekayaan, tetapi juga sebuah kerajaan bisnis. Tuan Rama sudah merencanakan ini jauh sebelum beliau sakit. Jelas Pak Herman, seolah bisa membaca pikiranku. Beliau pernah bilang, "Jika terjadi apa-apa padaku, aku ingin memastikan istriku aman. Keluargaku tidak akan bisa mengambil apapun darinya." Aku menelan ludah, air mataku menetes. Rama, ia sudah memikirkan semuanya. Ia tidak hanya melindungiku dari keluarganya yang serakah, tetapi ia juga memberiku masa depan yang aman dan mapan. Aku merasa bodoh karena meragukan cintanya selama ini. "Pak, saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Bagaimana saya bisa mengurus semua ini?" tanyaku jujur. "Jangan khawatir, Nyonya. Tuan Rama sudah memprediksi ini. Beliau sudah menyiapkan tim manajemen yang sangat kompeten. Tim ini sudah lama bekerja untuk beliau. Mereka akan mengurus semuanya untuk Anda. Tugas Anda hanya menandatangani dokumen dan sesekali menghadiri rapat," jelas Pak Herman. "Tuan Rama tidak ingin Anda terlalu memikirkan hal ini. Beliau ingin Anda bahagia." Aku menghela napas lega. Rama benar-benar memikirkanku sampai sedalam ini. Setelah pertemuan itu, aku mulai bertemu dengan tim manajemen yang disebut Pak Herman. Mereka adalah sekelompok orang profesional yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Mereka mengajari aku tentang investasi, saham, dan manajemen bisnis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Aku mulai menghadiri rapat dan membaca laporan keuangan. Aku tidak hanya mengurus aset Rama, tetapi juga belajar dari pengalamannya. Aku mulai menemukan identitas baruku sebagai seorang pengusaha wanita. Di sisi lain, kehidupan Rina dan mertuaku benar-benar berbalik. Setelah insiden pengosongan rumah, mereka terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Apartemen itu kumuh, kotor, dan sangat jauh dari gaya hidup mewah yang biasa mereka jalani. Mereka tidak memiliki mobil, dan terpaksa menggunakan transportasi umum yang penuh sesak. Mereka juga tidak memiliki uang. Semua rekening bank mereka sudah kosong. Rina mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Latar belakangnya tidak mendukung. Ia hanya seorang sosialita yang terbiasa hidup foya-foya. Mertuaku, yang sudah tua, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berdua harus menjual perhiasan dan barang-barang bermerek mereka untuk makan. Namun, itu tidak bertahan lama. Semua teman sosialita mereka menjauhi mereka. Mereka sudah tahu segalanya. Cerita tentang rumah mewah yang dijual dan aset-aset yang raib sudah menyebar di kalangan mereka.
Rina dan mertuaku menjadi bahan gosip. Mereka diejek, dicemooh, dan dikucilkan. Suatu malam, Rina menemukan sebuah kertas kecil di tas ibunya. Itu adalah kertas dari sebuah bank. Rina membacanya. Kertas itu adalah surat peringatan dari bank yang menyatakan bahwa semua rekening mereka sudah ditutup. Rina bingung. Ia tahu rekeningnya kosong, tapi ia tidak tahu mengapa rekening ibunya juga kosong. Rina segera menyadari bahwa semua tabungan milik ibunya juga sudah dikosongkan. Mereka berdua tidak memiliki apa-apa lagi. Rina panik. Ia berteriak dan menangis. "Ibu, bagaimana bisa? Kenapa rekening ibu juga kosong?" Mertuaku, yang sedang duduk di sofa, terlihat pasrah. Rama sudah mengosongkan semuanya, dia sudah melakukannya. Rina, dia tidak meninggalkan apa-apa untuk kita. Rina ambruk. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya. Rama, anak yang ia kenal sebagai sosok yang baik dan lembut, ternyata memiliki sisi yang berbeda. Sisi yang tegas dan kejam. Ia tidak hanya mengosongkan rekeningnya, tetapi juga rekening ibunya. Ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia tidak memberikan apa-apa. Ia hanya mengambil. Di sisi lain, aku melanjutkan hidupku. Aku tidak hanya mengurus bisnis Rama, tetapi juga mulai berinvestasi pada bisnis-bisnis yang baru. Aku mendanai proyek-proyek sosial, dan aku membuka sebuah yayasan untuk membantu para janda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan ini adalah tempat di mana aku bisa membagikan pengalamanku dan membantu orang lain. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengalami apa yang aku alami. Seminggu kemudian, aku mendatangi rumah lama kami. Rumah itu sudah kosong. Tidak ada barang-barang di dalamnya. Hanya ada dinding-dinding yang dingin dan kenangan yang menyakitkan. Aku berdiri di depan pintu, melihat ke dalam, dan menghela napas. Aku teringat pada hari itu, hari di mana Rina menamparku. Hari di mana ibu mertuaku hanya diam. Hari di mana aku diusir dari rumahku sendiri. Aku tidak merasakan dendam. Yang ada hanyalah rasa iba. Iba pada mereka yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Aku tidak mengambil apa-apa dari mereka. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku. 2 bulan berlalu sejak aku memulai kehidupan baruku. Yayasan yang kubangun untuk membantu para janda korban kekerasan dan pengkhianatan mulai berjalan. Aku tidak hanya memberikan bantuan finansial, tapi juga terapi psikologis dan pelatihan keterampilan. Setiap senyum dari mereka adalah kebahagiaan bagiku. Rasanya seperti menyalurkan rasa sakit yang kualami menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Tim manajemen Rama juga bekerja dengan sangat baik, membuat portofolio investasiku tumbuh pesat. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Di sisi lain, kehidupan Rina dan ibu mertuaku bagaikan neraka. Apartemen kecil yang mereka sewa sudah mulai kotor dan berjamur. Mereka tidak bisa membayar biaya listrik dan air. Makanan mereka hanyalah mie instan dan nasi. Rina yang dulu selalu tampil sempurna dengan pakaian desainer dan riasan tebal kini terlihat kurus dan kuyu. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan di wajahnya terlihat jelas tanda-tanda depresi. Mertuaku, yang dulu selalu anggun dan berwibawa, kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya bungkuk, langkahnya lambat, dan tatapannya kosong. Mereka telah menjual semua perhiasan dan barang-barang bermerek mereka, tapi uang itu tidak bertahan lama. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola uang, dan mereka juga tidak punya sumber pendapatan. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Rina yang dulu berpendidikan tinggi tidak memiliki pengalaman kerja. Mertuaku yang hanya tahu cara mengatur pesta sosialita tidak bisa melakukan apa-apa di dunia nyata. Mereka seperti ikan yang dilempar keluar dari air. Suatu sore, mereka duduk di sofa sambil menonton berita. Tiba-tiba, sebuah berita muncul di layar televisi. Berita itu menampilkan sebuah yayasan yang baru saja dibuka untuk membantu para janda korban kekerasan dan pengkhianatan. Mereka terkejut melihat wajahku di layar. Aku berdiri di depan kamera, tersenyum, berbicara dengan wartawan tentang yayasan itu dan bagaimana ia bisa membantu para wanita yang membutuhkan. Itu dia, kata mertuaku, suaranya parau. Itu menantu kita. Rina menatapku dengan mata melotot.
Dasar wanita licik. Dia memakai uang Rama untuk membangun yayasan itu. Dia pamer di televisi seolah dia adalah pahlawan. Dia yang membuat kita miskin, dia yang membuat kita menderita. Mertuaku hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua yang Rina katakan benar. Tapi ia tahu, mereka juga salah. Mereka yang mengusirku, mereka yang menampar, mereka yang menghina. Dan kini, mereka mendapatkan balasannya. Aku tidak bisa begini terus, teriak Rina. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mendapatkan kembali uang kita. Tapi bagaimana, Rina? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kata mertuaku, suaranya putus asa. Kita sudah kehilangan segalanya. Tidak. Aku akan menemuinya. Aku akan memohon padanya. Aku akan memohon padanya untuk mengembalikan uang kita, kata Rina, matanya dipenuhi tekad. Kamu pikir dia akan mau? Kata mertuaku. Setelah apa yang kamu lakukan padanya? Rina tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, mencari namaku di daftar kontak, dan meneleponku. Namun, panggilannya tidak terhubung. Ia tidak tahu bahwa aku sudah memblokir semua nomor mereka. Dia memblokir nomor kita, kata Rina, suaranya bergetar. Mertuaku menghela napas. Sudah kubilang, Rina, dia tidak akan mau berurusan dengan kita lagi. Kita sudah menghancurkan hidupnya, dan sekarang dia menghancurkan hidup kita. Rina tidak menyerah. Ia mencoba meneleponku lagi dan lagi, tapi semua panggilannya tidak terhubung. Ia mencoba menelepon Pak Herman, tapi nomornya juga tidak bisa dihubungi. Mereka benar-benar putus asa. Tidak ada jalan lain. Mereka harus berlutut. Malam itu, mereka duduk di sofa. Apartemen mereka gelap gulita. Listrik sudah diputus karena mereka tidak bisa membayar tagihan. Rina menatap ibunya, air matanya menetes. Bu, aku takut. Aku juga, Nak. Kata mertuaku, memeluk Rina. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba, ponsel mertuaku berdering. Layarnya menampilkan nomor yang tidak dikenal. Mertuaku ragu-ragu untuk menjawabnya. Tapi Rina langsung merebut ponsel itu dan menekan tombol hijau. Halo? Suara Rina terdengar gemetar. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria. Apakah ini Nyonya Amelia? Iya, saya sendiri. Ada perlu apa? Tanya Rina. Ini Pak Herman, pengacara dari Tuan Rama. Kami sudah lama mencari Anda. Ada sebuah dokumen yang harus Anda tanda tangani. Ini adalah wasiat Tuan Rama yang terakhir. Kami mohon, Anda datang ke kantor kami besok jam 10 pagi, kata pria itu. Rina langsung berteriak. Wasiat? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Tuan Rama berpesan, dokumen ini hanya bisa dibuka setelah Anda menghubungi kami, kata Pak Herman. Kami mohon, datang besok jam 10 pagi. Ponsel Rina jatuh dari tangannya. Wasiat terakhir? Kenapa baru sekarang? Ada apa di dalam wasiat itu? Apakah Rama meninggalkan sesuatu untuk mereka? Harapan kembali muncul di mata Rina dan mertua. Mereka tidak bisa tidur semalaman. Mereka memikirkan wasiat itu. Apakah itu uang? Apakah itu saham? Mereka sangat yakin Rama tidak akan tega pada keluarganya sendiri. Mereka lupa bahwa Rama sudah meninggalkan semuanya untukku. Mereka lupa bahwa Rama sudah membalas perbuatan mereka. Pagi itu, mereka datang ke kantor Pak Herman. Kantor itu terlihat mewah, besar, dan sangat profesional. Mereka disambut oleh seorang resepsionis yang ramah, yang mengantar mereka ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, sudah ada Pak Herman dan seorang wanita yang cantik dan anggun. Wanita itu adalah aku. Mertuaku dan Rina terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan ada di sana. Mertuaku langsung menatapku dengan tatapan memohon. Rina menatapku dengan penuh kebencian. Silakan duduk, Nyonya Amelia, kata Pak Herman, menunjuk ke sebuah kursi. Dan Nyonya Rina. Mereka duduk. Aku duduk di depan mereka. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan Pak Herman yang berbicara. Nyonya Amelia, Tuan Rama sudah meninggalkan wasiat terakhir. Di dalam wasiat ini, Tuan Rama berpesan,
agar semua asetnya diserahkan kepada Anda. Termasuk aset yang baru saya temukan, yaitu villa mewah di Bali. Tuan Rama juga berpesan, jika suatu hari Ibu dan Rina membutuhkan pertolongan, berikanlah mereka uang secukupnya untuk bertahan hidup. Namun, beliau berpesan agar uang itu tidak boleh diberikan secara cuma-cuma, melainkan sebagai pinjaman, dengan bunga yang sangat kecil, dan harus dikembalikan. Beliau juga berpesan, agar kalian berdua mendapatkan pelajaran berharga dari semua ini. Jelas Pak Herman, suaranya tenang. Jadi, apakah Anda ingin meminjam uang dari Nyonya? Rina dan mertuaku menatapku. Tatapan mereka memohon, penuh harapan, dan penuh penyesalan. Mereka tahu, aku memiliki kendali penuh atas nasib mereka. Aku bisa membantu mereka, tapi aku tidak akan melakukannya secara cuma-cuma. Mereka harus menerima persyaratan yang diberikan oleh Rama. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Ruangan itu terasa tegang, penuh dengan keheningan yang menyesakan. Mertuaku dan Rina menatapku, mata mereka memancarkan campuran antara harapan dan keputusasaan. Pak Herman telah menjelaskan segalanya, dan sekarang bola berada di tanganku. Mereka tahu, nasib mereka bergantung pada keputusanku. Aku menatap balik, tanpa emosi. Aku tidak ingin terlihat sombong, tetapi aku juga tidak ingin terlihat lemah. Ini adalah pertarungan terakhir kami. Jadi, apakah Anda akan menerima pinjaman ini? Tanyaku dengan suara yang tenang. Rina langsung berteriak. Tidak, aku tidak akan menerima pinjaman darimu. Itu menghinaku. Mertuaku menatap Rina dengan tatapan tajam. Rina, diam. Kamu pikir kita bisa memilih? Ibu, kita tidak bisa meminjam uang dari dia. Bagaimana kita bisa mengembalikannya? Kita tidak punya apa-apa lagi. Teriak Rina, air matanya menetes. Aku menghela napas. Rina, ini bukan tentang aku. Ini adalah pesan dari Rama. Dia tidak ingin kalian kehilangan segalanya, tapi dia juga tidak ingin kalian kembali ke kebiasaan lama. Dia ingin kalian belajar. Dia ingin kalian tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Ini adalah pinjaman, bukan sedekah. Kalian harus bekerja keras untuk mengembalikannya. Mertuaku menunduk. Ia tahu aku benar. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Kami akan menerimanya, kata mertuaku, suaranya parau. Bu, jangan, teriak Rina, tapi mertuaku tidak mendengarkannya. Mertuaku menatapku. Maafkan kami, Nak. Kami tahu kami salah. Kami mohon, bantulah kami. Aku mengangguk. Tanda tangani dokumen ini. Pak Herman akan mengurus sisanya, kataku, sambil menunjuk ke dokumen di atas meja. Uang ini akan ditransfer ke rekening kalian besok. Gunakanlah dengan bijak. Dan satu lagi, kalian harus bekerja. Rina, kamu harus mencari pekerjaan. Ibu, kamu juga. Kalian harus belajar mandiri. Mertuaku dan Rina tidak menjawab. Mereka hanya bisa menunduk. Wajah mereka dipenuhi penyesalan. Mereka menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, mereka langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah mereka pergi, Pak Herman menatapku. Nyonya, Anda benar-benar baik hati. Anda bisa saja membiarkan mereka, tapi Anda memilih untuk membantu mereka. Aku menggelengkan kepalaku. Saya tidak melakukannya untuk mereka, Pak. Saya melakukannya untuk Rama. Dia ingin keluarganya belajar. Dia ingin mereka tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan. Pak Herman tersenyum. Tuan Rama beruntung memiliki Anda. Terima kasih, Pak, jawabku. Aku meninggalkan kantor Pak Herman dengan hati yang lega. Aku tidak lagi merasakan dendam. Aku hanya merasakan iba. Iba pada mereka yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Aku berharap, dengan semua ini, mereka bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku kembali ke apartemenku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesibukan. Aku mengurus yayasan, mengelola aset Rama, dan melukis. Hidupku terasa lengkap. Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku hanya membutuhkan diriku sendiri. Sore itu, saat aku sedang melukis, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal.
Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi firasat mengatakan padaku untuk mengangkatnya. Halo? Tanyaku. Halo, Nyonya? Ini Budi. Saya adalah manajer investasi dari Bank Sentral Raya. Saya menelepon Anda karena ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, Pak? Tuan Rama, dia sudah membuka rekening tabungan atas nama Anda di bank kami. Tapi, ada sebuah surat wasiat yang berbeda. Surat ini berpesan agar semua aset Rama diserahkan kepada Anda. Tapi, ada sebuah surat wasiat yang berbeda. Surat ini berpesan agar semua aset Rama yang bukan aset perusahaan dan hanya berupa aset pribadi, diberikan kepada Ibu dan Rina. Namun, aset ini hanya bisa diserahkan setelah mereka memohon maaf kepada Anda. Aku terkejut. Apa? Jadi, wasiat yang Pak Herman berikan, itu tidak sepenuhnya benar. Benar, Nyonya. Pak Herman tidak tahu tentang wasiat ini. Hanya saya dan Rama yang tahu. Rama berpesan agar wasiat ini diserahkan kepada Anda setelah mereka memohon maaf. Jika mereka tidak memohon maaf, aset itu akan menjadi milik Anda. Dan jika mereka memohon maaf, aset itu akan menjadi milik mereka. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Pak Herman bahwa mereka sudah memohon maaf. Jadi, saya harus menyerahkan aset itu kepada mereka. Aku terdiam. Jadi, Rama tidak berbohong. Dia tidak membuat wasiat yang kejam. Dia hanya ingin keluarganya memohon maaf kepadaku. Dia ingin mereka tahu bagaimana rasanya berjuang. Dia ingin mereka belajar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku ingin mereka mendapatkan pelajaran. Di sisi lain, aku tidak ingin mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Aku tidak ingin mereka kembali menjadi orang yang sombong. Aku memejamkan mata, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku bisa saja menolak, tapi itu akan menghancurkan mereka. Aku bisa saja menerimanya, tapi itu akan membuat mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Aku harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku menghubungi Pak Herman dan menceritakan semuanya. Pak Herman terkejut. Ia tidak tahu tentang wasiat ini. Ia langsung mendatangiku, membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Nyonya, ini adalah keputusan yang sangat berat, kata Pak Herman. Jika Anda menyerahkan aset itu kepada mereka, mereka akan kembali kaya. Mereka akan kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka akan kembali menjadi orang yang sombong. Saya tahu, Pak. Tapi, ini adalah pesan dari Rama. Saya tidak bisa melawan wasiatnya. Aku menghela napas. Baik, Pak. Kita akan menyerahkan aset itu kepada mereka. Tapi, dengan satu syarat. Saya ingin mereka tahu bahwa saya yang mengembalikan aset itu kepada mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak dendam. Dan saya ingin mereka tahu bahwa saya akan mengawasi mereka. Pak Herman mengangguk. Baik, Nyonya. Saya akan mengurus semuanya. Babak baru dalam hidupku dimulai. Babak yang penuh dengan pengampunan, harapan, dan tantangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu, aku sudah siap. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi lemah. Aku adalah pemilik segalanya. Dan aku akan menggunakannya untuk kebaikan. Setelah aku memberikan wasiat terakhir Rama kepada Pak Herman, ada rasa lega yang aneh di dalam hatiku. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi, atau apakah mereka akan kembali ke kebiasaan lama mereka. Yang aku tahu, aku sudah melakukan hal yang benar. Aku tidak memilih dendam, tapi pengampunan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku siap menghadapi semuanya. 1 minggu kemudian, aku mendapatkan telepon dari Pak Herman. Nyonya, aset-aset itu sudah ditransfer ke rekening Rina dan ibu Anda, katanya. Dan seperti yang Anda duga, mereka langsung menggunakannya. Mereka membeli mobil baru, perhiasan, dan pakaian-pakaian mahal. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Aku menghela napas. Saya sudah menduganya, Pak, tapi saya tetap berharap mereka bisa berubah. Maaf, Nyonya, tapi mereka tidak berubah. Mereka kembali sombong, bahkan lebih sombong dari sebelumnya.
Mereka pamer di media sosial, dan mereka mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kekayaan mereka. Aku hanya bisa terdiam. Aku merasa sedih. Aku berharap mereka bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Tapi, sepertinya mereka tidak. Beberapa hari kemudian, aku sedang berada di sebuah kafe. Aku sedang meminum kopi dan membaca buku, saat aku mendengar suara yang familiar. Aku mengangkat kepalaku, dan melihat Rina dan ibunya berjalan ke arahku. Mereka tidak melihatku. Mereka duduk di sebuah meja di dekatku, dan mulai berbicara. "Rina, kenapa kamu tidak mengundang teman-teman sosialita kita ke pesta kita?" tanya ibunya. "Mereka pasti iri melihat kita kembali kaya." "Aku sudah coba, Bu. Tapi tidak ada yang mau datang. Mereka bilang, kita tidak layak untuk mereka. Mereka bilang, kita hanya orang miskin yang pura-pura kaya," jawab Rina, suaranya terdengar sedih. "Apa? Bagaimana bisa? Kita kan sudah kaya lagi," teriak ibunya. "Mereka tidak peduli, Bu. Mereka bilang, kita adalah orang yang sama. Mereka bilang, kita adalah orang yang licik dan serakah. Mereka tidak mau berurusan dengan kita lagi." Aku terkejut. Jadi, teman-teman sosialita mereka tidak mau berurusan dengan mereka lagi? Mereka benar-benar menganggap Rina dan ibunya sebagai orang yang berbeda? Tapi kita kan sudah kaya lagi. Rina, kenapa mereka tidak mau berurusan dengan kita lagi? Tanya ibunya, suaranya terdengar putus asa. "Karena kita sudah kehilangan harga diri kita, Bu. Kita sudah kehilangan segalanya. Kita sudah kehilangan kehormatan kita. Kita tidak bisa mengembalikannya. Kita tidak bisa membeli teman-teman kita dengan uang," jawab Rina, air matanya menetes. Mertuaku hanya bisa terdiam. Ia tahu, Rina benar. Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka sudah kehilangan kehormatan mereka. Mereka tidak bisa mengembalikannya. Aku bangkit dari tempat dudukku dan berjalan ke arah mereka. Mereka melihatku, dan wajah mereka langsung berubah. Mereka terkejut. "Kamu?" teriak Rina. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku hanya ingin minum kopi," jawabku, suaraku tenang. "Tapi, aku tidak menyangka akan melihat kalian di sini." "Jangan pura-pura, kamu pasti mengawasi kami kan?" teriak Rina. Aku menggelengkan kepalaku. "Aku tidak punya waktu untuk mengawasi kalian. Aku terlalu sibuk." "Sibuk apa?" teriak Rina. "Sibuk pamer di televisi? Sibuk jadi pahlawan?" "Aku sibuk mengurus yayasanku," jawabku. "Aku sibuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Aku sibuk membangun hidupku." Rina menatapku. Tatapan kebencian di matanya sudah hilang, digantikan oleh rasa iri. Ia iri melihatku yang bahagia, yang mandiri, yang punya segalanya. Ia iri melihatku yang tidak membutuhkan siapapun. Kamu pasti senangkan melihat kami begini?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak senang," jawabku. "Aku sedih. Aku berharap kalian bisa berubah. Aku berharap kalian bisa belajar dari semua ini." Rina dan ibunya menunduk. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu aku benar. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu, mereka sudah kehilangan segalanya. Aku meninggalkan mereka. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka akan selalu menjadi orang yang sama. Dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama. Aku kembali ke apartemenku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesibukan. Aku mengurus yayasan, mengelola aset Rama, dan melukis. Hidupku terasa lengkap. Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku hanya membutuhkan diriku sendiri. Di sisi lain, kehidupan Rina dan mertuaku benar-benar hancur. Mereka kembali kaya, tapi mereka tidak punya teman, tidak punya kehormatan, tidak punya apa-apa. Mereka menjadi bahan gosip. Mereka diejek, dicemooh, dan dikucilkan. Suatu malam, Rina menemukan sebuah buku harian di tas ibunya. Buku itu adalah buku harian Rama. Rina membacanya. Di dalam buku itu, Rama menceritakan segalanya. Ia menceritakan bagaimana Rina selalu menghinaku, bagaimana ibunya selalu menindasku, bagaimana mereka berdua mencoba menguasai harta kekayaannya.
Ia juga menceritakan bagaimana ia memohon padaku untuk memaafkan mereka, dan bagaimana ia berharap mereka bisa berubah. Rina menangis. Ia tidak percaya. Rama, anak yang ia kenal sebagai sosok yang baik dan lembut, ternyata memiliki sisi yang berbeda. Sisi yang tegas dan kejam. Ia tidak hanya mengosongkan rekeningnya, tetapi juga rekening ibunya. Ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia tidak memberikan apa-apa. Ia hanya mengambil. Rina ambruk. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya. Ia telah menghancurkan hidupku, dan sekarang ia menghancurkan hidupnya sendiri. Di sisi lain, aku melanjutkan hidupku. Aku tidak hanya mengurus bisnis Rama, tetapi juga mulai berinvestasi pada bisnis-bisnis yang baru. Aku mendanai proyek-proyek sosial, dan aku membuka sebuah yayasan untuk membantu para janda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan ini adalah tempat di mana aku bisa membagikan pengalamanku dan membantu orang lain. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengalami apa yang aku alami. Seminggu kemudian, aku mendatangi rumah lama kami. Rumah itu sudah kosong. Tidak ada barang-barang di dalamnya. Hanya ada dinding-dinding yang dingin dan kenangan yang menyakitkan. Aku berdiri di depan pintu, melihat ke dalam, dan menghela napas. Aku teringat pada hari itu, hari di mana Rina menamparku. Hari di mana ibu mertuaku hanya diam. Hari di mana aku diusir dari rumahku sendiri. Aku tidak merasakan dendam. Yang ada hanyalah rasa iba. Iba pada mereka yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Aku tidak mengambil apa-apa dari mereka. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku. Setelah aku meninggalkan Rina dan ibu mertuaku di kafe itu, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam melihat kehancuran mereka, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku berharap mereka bisa berubah. Aku tahu, uang yang Rama berikan kepada mereka bukanlah berkah, melainkan ujian. Dan sepertinya, mereka gagal total. Hari-hari berlalu. Aku semakin sibuk dengan yayasanku. Yayasan, harapan baru, berkembang pesat. Kami sudah berhasil membantu lebih dari 100 janda. Ada yang berhasil membuka usaha kecil, ada yang kembali ke bangku kuliah, dan ada yang menemukan pasangan baru. Aku merasa bahagia melihat mereka bangkit. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku. Aku juga sibuk mengelola aset-aset Rama. Aku berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi, dan semua investasiku menghasilkan keuntungan yang besar. Aku menjadi wanita yang sangat sukses dan mandiri. Aku tidak pernah membayangkan, hidupku akan seperti ini. Satu sore, saat aku sedang mengurus yayasan, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi firasat mengatakan padaku untuk mengangkatnya. "Halo?" tanyaku. "Halo, ini ibu mertuamu." Suara ibu mertuaku terdengar gemetar, dipenuhi keputusasaan. "Tolong jangan matikan teleponnya. Tolong dengarkan aku dulu." Aku terdiam. Aku membiarkannya berbicara. "Nak, aku mau minta maaf. Maaf atas semua perbuatanku. Maaf karena aku tidak pernah menganggapmu sebagai anakku sendiri. Maaf karena aku selalu membiarkan Rina menindasmu. Maaf karena aku tidak pernah membelamu. Maaf karena aku hanya diam. Aku menyesal, Nak. Aku menyesal." Suara mertuaku terdengar parau. "Bu, kenapa ibu meneleponku?" tanyaku dengan suara tenang. "Ada apa?" "Tolong, Nak, tolong kembalikan rumah kami. Aku mohon." Suara ibu mertuaku bergetar, diiringi isak tangis. Rumah itu adalah satu-satunya kenangan Rama yang kami miliki. Rumah itu adalah satu-satunya hal yang membuat kami merasa bahwa kami adalah keluarga Rama. Tolong kembalikan rumah kami. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan menjadi budakmu. Kami akan melakukan apa saja. Aku tersenyum miris. "Bu, ibu tahu kan kalau rumah itu sudah menjadi hak milikku. Tapi Rama, dia pasti tidak akan tega kan, Nak, untuk membiarkan kita kehilangan segalanya. Tolong, Nak, tolong kembalikan rumah kami. Aku mohon." Rina merebut ponsel dari ibunya. "Dasar wanita licik. Kamu pasti senang kan melihat kami menderita? Kamu pasti senang kan melihat kami memohon padamu? Kamu tidak punya hati." "Rina, sudah.
Ibu mohon hentikan, teriak ibu mertuaku, suaranya terdengar putus asa. Kita sudah kehilangan segalanya, jangan kehilangan harga diri kita juga. Harga diri? Kita sudah tidak punya harga diri, Bu. Kita sudah menjadi bahan gosip. Kita diejek. Kita dicemooh. Kita dikucilkan. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi, teriak Rina, suaranya terdengar histeris. Aku menghela napas. Rina, kamu tahu kenapa teman-temanmu menjauhimu? Karena mereka melihat siapa dirimu sebenarnya. Mereka melihatmu yang sombong, yang licik, yang serakah. Mereka tidak mau berurusan denganmu lagi. Uang tidak bisa membeli teman, Rina. Uang tidak bisa membeli harga diri. Uang tidak bisa membeli kehormatan. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti apa yang kami rasakan, teriak Rina. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa uang, tanpa kehormatan, tanpa apa-apa. Aku tahu, Rina. Aku tahu. Karena aku pernah mengalaminya. Aku diusir dari rumahku sendiri. Aku ditampar. Aku dihinakan. Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku bekerja keras. Aku membangun hidupku. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak hanya mengandalkan warisan Rama. Aku membangun segalanya dari nol. Dan lihat aku sekarang. Aku bahagia. Aku mandiri. Aku punya segalanya. Aku punya teman-teman yang tulus. Aku punya harga diri. Dan aku punya kehormatan. Aku tidak butuh uang Rama. Aku hanya butuh kekuatan untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Rina dan ibunya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Semua yang kukatakan benar. Aku adalah bukti hidup bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku adalah bukti hidup bahwa kehormatan harus dibangun, bukan dibeli. Sekarang, Bu dan Rina dengarkan aku baik-baik. Kataku, suaraku menjadi dingin. Rumah itu sudah kujual. Bahkan, sebelum kalian kembali kaya. Aku menjualnya seminggu setelah Rama meninggal. Saat kalian masih sibuk mengurus warisan Rama, saat kalian masih sibuk berfoya-foya. Aku sudah menjual rumah itu. Aku tahu kalian akan datang. Aku tahu kalian akan memohon. Tapi aku sudah mengantisipasinya. Aku sudah tahu kalian akan kembali. Dan aku sudah menyiapkan segalanya. Apa? Kamu menjual rumah kami? Teriak Rina, suaranya bergetar. Itu bukan rumah kalian, Rina. Itu rumahku. Rama sudah memberikannya kepadaku. Sebelum ia meninggal, ia sudah memberikan segalanya kepadaku. Ia sudah tahu, kalian akan melakukan ini. Ia sudah tahu, kalian akan mengusirku. Ia sudah tahu, kalian akan menghinaku. Ia sudah tahu, kalian tidak akan pernah berubah. Jadi, ia memberikan segalanya kepadaku. Semuanya. Rumah itu. Mobil-mobil itu. Perhiasan-perhiasan itu. Semuanya. Itu sudah menjadi hak milikku. Itu bukan milik kalian. Itu milikku. Aku tidak mengambil apa-apa dari kalian. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku. Jadi wasiat itu bohong? Tanya ibu mertuaku, suaranya parau. Wasiat itu tidak bohong, Bu. Rama memang ingin kalian belajar. Ia ingin kalian tahu bagaimana rasanya berjuang. Ia ingin kalian tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan. Ia ingin kalian tahu bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan ia ingin kalian tahu bahwa aku bukan wanita lemah yang kalian pikirkan. Aku adalah wanita yang kuat. Wanita yang tidak takut menghadapi apapun. Rina dan ibunya terdiam. Ponsel mereka terjatuh, menimpa lantai yang dingin. Mereka ambruk, tak berdaya. Mereka menangis, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan segalanya. Kehormatan, harga diri, dan kebahagiaan mereka. Aku mengakhiri panggilan. Aku tidak merasakan dendam, tidak juga rasa puas. Aku hanya merasakan iba. Iba pada mereka yang buta oleh keserakahan. Aku berharap, suatu hari nanti, mereka akan benar-benar berubah. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan kabar dari Pak Herman.
Rina dan ibunya sudah pindah ke desa. Mereka membuka sebuah warung makan kecil. Mereka tidak lagi sombong. Mereka tidak lagi pamer. Mereka hidup sederhana, bahagia. Dan mereka sering membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. Aku tersenyum. Akhirnya, mereka menemukan kebahagiaan. Akhir yang memuaskan dan pesan moral. Cerita ini adalah tentang bagaimana seorang wanita yang teraniaya bangkit dari keterpurukan, menemukan jati dirinya, dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Aku tidak membalas dendam dengan uang, tapi dengan pengampunan. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian, tapi dengan cinta. Dan aku tidak membalas dendam dengan kekerasan, tapi dengan kebahagiaan. Ini adalah akhir dari cerita ini. Aku harap cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli harga diri. Uang tidak bisa membeli kehormatan. Kebahagiaan, harga diri, dan kehormatan harus dibangun dengan kerja keras, ketulusan, dan pengampunan.